Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanabila dengan NIM 23051 Kali ini saya akan menjelaskan sejarah Afrika, bab 5 bagian 4. Jadi sejak abad ke-7 Masehi, umat muslim memulai suatu jalur ekspansi kekaisaran yang meluas ke Persia. Sebagian besar kekaisaran Bizantium menjangkau ke timur hingga Sungai Indus dan ke barat hingga Afrika Utara dan Spanyol Selatan. Dengan demikian, Islam tetap kuat dan mandiri sepanjang abad pertengahan. Memang benar bahwa pada akhir abad ke-15 umat muslim telah kehilangan Spanyol akibat Reconquista, tetapi mereka menahan serangan utama dari Kristen, perang salib dengan mudah, dan percaya diri dalam lingkaran kekuasaan teritorial mereka yang luas. Mereka merasa puas dengan kemegahan pencapaian intelektual dan spiritual mereka. Pada abad ke-16, dinasti Islam menguasai sebagian besar India. Sementara di barat, Turki Utsmani menjadi penguasa tidak hanya di Timur Tengah dan Afrika Utara, tetapi juga sebagian wilayah Balkan. Tapi ini adalah puncak dari kebesaran duniawi Islam. Kekuatan Turki kemudian surut, dan tanah-tanah Islam semakin berada di bawah bimbingan atau kontrol langsung Eropa. Di India, jangkauan panjang pemerintahan Kekaisaran Inggris terus meluas hingga pada tahun 1897, seorang misionaris Inggris dapat mengamati dengan puas tetapi jujur, kami ratu sebenarnya memiliki lebih banyak subjek muslim daripada Sultan Turki. Di banyak bagian dunia Islam pada saat yang sama, kehidupan intelektual Islam yang dibebani oleh berabad-abad konservatisme teologis dan akresi sastra yang terkumpul akibat kebiasaan derivatif, kehilangan banyak semangatnya dan menjadi imitasi serta formal. Ini adalah situasi traumatis bagi umat muslim yang memiliki semangat membara dan pikiran aktif. G. Palgrave dalam esai-esai terkenalnya tentang pertanyaan timur menggambarkan kebangkitan Mohammedan yang awalnya ia lihat sekitar 100 tahun yang lalu lebih awal. Di antara manifestasi dramatis dari kebangkitan ini adalah gerakan Wahabi yang terkenal sebagai gelombang kemarahan fundamentalisme Islam yang mengusir Turki yang malas dari Arab dan mendirikan rezim Puritan pertama di sana dari sekitar tahun 1747 hingga 1812. Gerakan Wahabi memiliki efek yang menggemparkan dunia Islam. Tidak semua orang di dunia ini menerima doktrin-doktrin fundamentalisnya yang ketat, tetapi sedikit masyarakat muslim yang terhindar dari sengatan pemberontakan Wahabi terhadap kemalasan Islam dan cara hidupnya yang sia-sia. Secara khusus, para sufi, yaitu anggota orde mistik Islam, bereaksi dengan kuat karena Wahabi dengan keras menyerang mistisisme dengan taumaturgi yang membengkak, pemujaan makam, dan ritual ekstatis sebagai sesuatu yang tidak disetujui oleh otoritas Al-Quran dan Nabi Muhammad. Tantangan ini memicu para sufi untuk membela keyakinan dan praktik mereka yang sangat dihargai. Ordo Khalwatiyah dari para sufi yang memulai gerakan tersebut dan sebagian besar mengorganisirnya, tetapi itu merangkul banyak yang lain, termasuk Qadiriyah kuno yang memicu aktivitas baru dan militan. Pada akhirnya, kebangkitan tersebut mengarah pada pendirian sebuah tarekat baru yang sangat kuat, Tijaniyah, yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia Islam Barat, termasuk Sudan Barat. Tetapi seperti orang Kristen pada zaman medieval, banyak Muslim pada abad ke-18 dan awal abad ke-19 melihat melampaui kekuatan manusia biasa. Betapapun soleh atau terilhami untuk mengurai kebingungan dalam kekacauan zaman dan menantikan seorang Mesias yang diutus Tuhan, Mahdi Islam, karena peristiwa-peristiwa bencana yang telah mengguncang dunia, mereka tampak bagi mereka sebagai pertanda akhir zaman, sebuah kesimpulan yang masuk akal dalam sistem kepercayaan yang mereka anut sebelum datangnya Mahdi untuk memimpin milenium. Tindakan dan sikap mereka dengan demikian dikondisikan tidak hanya oleh pertimbangan politik dan sosial yang langsung,
tetapi juga oleh keyakinan mereka bahwa penyelesaian ilahi dekat dan bahwa mereka memiliki kewajiban untuk mempersiapkannya. Kepercayaan ini yang tersebar luas di seluruh dunia Islam sangat kuat di Afrika Barat. Dalam latar belakang kegembiraan intelektual dan ideologis ini yang dipertajam oleh harapan milenarian, upaya pertama untuk membawa reformasi Islam atau lebih tepatnya revolusi di Sudan Barat adalah dari Almoravid pada abad ke-11. Beberapa sarjana cenderung menelusuri tradisi reformasi Islam yang aktif dan berkelanjutan dari Almoravid hingga jihad. Lainnya menganggap gerakan Almoravid sebagai sebuah peristiwa tunggal dan dramatis yang memiliki dampak penting di waktu, tetapi tidak banyak mempengaruhi sejarah Islam selanjutnya di negara-negara Sudan, kecuali mungkin meninggalkan kenangan rakyat tentang militansi reformis. Jadwi ini menawarkan dasar teoritis untuk upaya Muhammad Askia dalam menetapkan Islam sebagai agama negara di Songhai. Mereka tetap bersedia untuk melegitimasi reformasi di kemudian hari. Kehadiran Al-Maghili lebih jauh ke selatan menyebabkan pendirian kelompok-kelompok ulama muslim lokal. Dalam kurun waktu beberapa generasi, mereka berkembang biak dan usaha sastra mereka melahirkan sastra Islam asli dalam bahasa Arab klasik yang menjaga ideal-ideal Islam ortodoks tetap hidup di hati dan pikiran sesama muslim mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.